Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Bersama saya, Pendeta Yefta Setiawan Kriskunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan yang diberikan kepada kami sepanjang malam ketika kami tidur dan beristirahat. Terima kasih untuk kesegaran, kesehatan, kepulihan, dan hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan kembali melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas kami hari ini. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu untuk menjadi pegangan dan tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami tidak sekadar hidup, melainkan menjalaninya dengan bermakna dan berarti. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Matius pasal 5 ayat 13-16 yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema untuk renungan pagi ini adalah orang Kristen yang berguna. Saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan mengapa dan untuk apa kita ada di dunia ini? Apakah hanya kebetulan saja kita berada di dunia ini dan pokoknya menjalani saja kehidupan ini? Tuhan kita, Yesus Kristus, menyebut kita murid-muridnya ini garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita ini garam dunia dan terang dunia. Itulah jati diri kita. Itulah hakikat kita di dunia ini. Saya tidak hendak mengajak saudara-saudara untuk membahas apa itu garam dunia dan terang dunia, melainkan lebih mengajak untuk melihat apa yang Tuhan Yesus mau tekankan mengenai garam dunia dan terang dunia. Kalau kita cermati dengan saksama Injil Matius tadi, maka yang mau Tuhan Yesus tekankan adalah soal kegunaannya, manfaatnya. Apakah kita ini adalah garam dan terang yang kehadiran dan keberadaan kita di dunia ini berguna, bermanfaat, menjadi berkat. Sangat jelas yang Tuhan Yesus tidak inginkan, dan ia akan sangat prihatin kalau kita adalah garam yang tidak asin. Garam yang tidak asin adalah garam yang tidak berguna. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikian kata Tuhan Yesus. Sangat jelas juga yang Tuhan Yesus tidak inginkan, dan ia akan sangat prihatin kalau kita adalah terang atau pelita yang diletakkan di bawah gantang. Ini pelita yang tidak berguna karena tidak dapat memancarkan cahaya ke sekitarnya. Pelita, kata Tuhan Yesus, harus diletakkan di atas kaki dian supaya berguna,
karena dapat menerangi semua orang yang di dalam rumah. Jadi sekali lagi, yang Tuhan Yesus mau tekankan atau pentingkan adalah bukan sekadar apakah kita ini orang Kristen atau bukan, melainkan apakah kita ini, saudara dan saya, adalah orang Kristen yang berguna, yang bermanfaat, hidup dan tindakan kita menjadi berkat. Sehingga kita perlu menanyakan pada diri kita masing-masing, apakah aku ini adalah suami Kristen, ayah Kristen yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Apakah aku ini adalah istri Kristen, ibu Kristen yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Apakah aku ini adalah pengusaha Kristen yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Apakah aku ini adalah pengajar dan pendidik Kristen yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Apakah aku ini adalah tenaga kesehatan Kristen yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Apakah aku ini adalah penegak hukum Kristen yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Apakah aku ini adalah pejabat Kristen yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Apakah aku ini pendeta yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Dan sebagainya dan seterusnya. Terlebih dalam masa pandemi ini, siapapun kita, apapun pekerjaan dan profesi kita, sebagai orang Kristen, sebagai garam dunia dan terang dunia, kita perlu bertanya dan merenungkan, apakah kehadiran kita, keberadaan kita berguna, bermanfaat, menjadi berkat? Dalam situasi seperti ini, peluang untuk memberikan rasa asin dan memancarkan cahaya kita sangatlah besar. Pasti banyak orang yang membutuhkan doa, perhatian, kepedulian, dan dukungan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Dan sebagai garam dunia dan terang dunia, kita bisa menjadi berguna dan bermanfaat sesuai bidang dan kemampuan kita masing-masing. Saudara-saudara, situasi seperti sekarang ini jelas menantang kita. Mau tetap menjadi garam yang asin, terang yang bercahaya, atau tidak? Semoga kita tidak menjadi garam yang tawar dan tidak berguna, atau menjadi pelita yang terletak di bawah kantang yang tidak berguna. Dengan tetap asin dan bercahaya, disitulah orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ingat, kita berada di dunia ini untuk menjadi berkat, menjadi berguna, dan bermanfaat bagi sesama dan bagi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali oleh firman-Mu siapakah kami ini dan mengapa, untuk apa kami ada di dunia ini. Mohon berkat dan kemampuan dari-Mu untuk kami dapat terus asin dan bercahaya, terus dan tetap berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kehidupan ini. Hidup dan perbuatan kami memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, tetap terus asin dan bercahaya dalam segala aktivitas dan karya kita. Tuhan memberkati.